jamaah sekalian, kalau kita tanya begini, sepanjang jalan masih kelihatan bekas hujan semalam. Hadirin tadi berangkat dan keluar dari rumah. Begitu keluar rumah menghirup udara, jamaah sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebagaimana surat ke-6 ayat pertama ini, kita ini memuji Allah atas diciptakannya kehidupan ini, jamaah sekalian? Jangan-jangan kita ini memuji, begitu keluar memuji rumah kita, begitu bercermin kayak kita memuji diri kita yang ganteng dan cantik. Begitu kita keluar dari rumah melihat pagar, kita memuji segala apa yang kita miliki. Kita tidak memuji Allah yang telah menciptakan kehidupan buat kita, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaat salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majlis kita ini dengan bersama-sama membaca beberapa surat-surat pendek di dalam juz amma. Mudah-mudahan kebersamaan kita membaca surat-surat pendek ini akan mendekatkan kita kepada Allah. Untuk setiap huruf yang kita baca, semoga kita akan mendapatkan balasan 10 kebaikan. Allah juga semoga menurunkan as-sakinah atau ketenangan kepada kita, serta disebut-sebutlah kita dan dibanggakanlah kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita akan membaca dari surat Al-Quraisy, kemudian Al-Ma'un, Al-Kautsar, lalu Al-Kafirun, Idza Jaa Nasrullah, lalu Tabbat Yadah. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, ada seorang pensiunan ibu-ibu dari sebuah kantor pajak di Surabaya, tepatnya kantor pajak Jalan Dinoyo. Kalau dari arah Ngagel lurus notok belok kanan itu Jalan Dinoyo, kalau kiri ke Darmo Kalik ya Mas. Beliau pensiun sebagai ASN atau PNS pada usia 58 tahun ya Mas kan. Dan mendaftarkan diri sebagai santri di Geria Al-Quran. Geria Al-Quran itu satu komplek dengan radio Suara Muslim Surabaya. Beliau mendaftarkan diri itu dari nol. Dari nol itu ya dari tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Tapi secara mengejutkan 7 tahun kemudian beliau ini hafal 15 juz. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita bertanya kepada beliau, kenapa beliau harus begitu bersusah payah dan berjuang bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Kalau kita menggunakan sebuah pertanyaan, mengapa kita itu menghajatkan Al-Quranul Karim jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran itu selain surat Al-Fatihah yang ayatnya ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, ada 4 surat yang ayat pertamanya itu pakai Alhamdulillah. Kalau Al-Fatihah itu ayat kedua Alhamdulillah, karena ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada 4 surat yang 4 surat itu, di 4 surat itu Allah menjadikan ayat pertamanya itu menggunakan kalimat Alhamdulillah. Yang pertama adalah surat ke-6. Bunyi ayat pertamanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Terjemahannya, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita tanya begini, saya tadi berangkat dari arah Semolowaru. Sepanjang jalan
masih kelihatan bekas hujan semalam. Hadirin tadi berangkat dan keluar dari rumah. Begitu keluar rumah menghirup udara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebagaimana surat ke-6 ayat pertama ini, kita ini memuji Allah atas diciptakannya kehidupan ini, Mas? Jangan-jangan kita ini memuji, begitu keluar memuji rumah kita. Begitu bercermin kayak kita memuji diri kita yang ganteng dan cantik. Begitu kita keluar dari rumah melihat pagar, kita memuji segala apa yang kita miliki. Kita tidak memuji Allah yang telah menciptakan kehidupan buat kita, jemaah. Hadirin, kalau tadi bangun tidur, doanya kan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku untuk sementara. Kalau nanti kita sarapan, ada sarapan kan? Ada sarapan itu. Kita akan mengatakan setelah makan itu, Alhamdulillahilladzi amana wa saqana wa ja'alana minal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan dan memberikan kita minum. Jamaah sekalian. Hadirin, itu yang pertama. Tapi nanti ada yang hubungannya dengan Al-Quran adalah surat kedua, yang ayat pertamanya menggunakan Alhamdulillah itu surat Al-Kahfi yang biasa kita baca di hari Jumat. Redaksi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, maksudnya Rasulullah SAW, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ya, Mas. Yang kedua, kita ini diajak oleh Allah untuk memuji Allah atas diturunkannya Al-Quran. Ya, Mas. Hadirin, tadi saya sengaja mengajak hadirin sekalian membaca surah Al-Quraisy sampai Al-Ikhlas, sampai An-Nas, ya, Mas. Semua surat-surat yang kita hafal atau kita baca sepanjang hidup kita, kita sudah tahu manfaatnya, dampaknya apa. Tapi pernahkah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diturunkannya Al-Quran itu kepada kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua, jamaah sekalian. Yang ketiga, hadirin sekalian, surat ketiga yang Allah menggunakan Alhamdulillah sebagai ayat pertama itu surat Saba, surat ke-34. Redaksinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi di tiga surat itu yang dipuji oleh Allah dan kita juga diarahkan Allah itu yang dipuji hal yang berbeda. Di surat ke-6 itu kita diajak oleh Allah memuji karena kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat ke-18 kita diajak oleh Allah memuji karena Allah menurunkan kitab suci kepada kita. Sementara di surat ke-34 Allah mengajak kita memuji karena Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, surat terakhir yang ayat pertamanya Alhamdulillah adalah surat ke-35. Surat Fatir. Bunyi ayat pertamanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Terjemahnya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dipuji oleh Allah adalah, salah satunya adalah karena Allah menciptakan malaikat buat kita. Coba hadirin sekalian merenung. Kalau ada Pak Prabowo masuk ke sini, hadirin, atau Menteri Agama kita masuk, hadirin, lalu beliau itu setelah keliling-keliling tiba-tiba mandek di mihrab ini.
lama, apa yang terjadi? Semua kita akan merubung di belakang beliau, memperhatikan, dan kalau beliau mengatakan kok bagus ya, mihrab ini, kemudian statement, ucapan, kalimat di mana kita ikut memuji pasti akan keluar. Jamaah rahmatullah, apa artinya pujian jamaah? Kalau kita memuji sesuatu, maka kita mengagumi sesuatu jamaah. Kalau di surat ke-6 ayat 1 itu Allah memuji di kitab diciptakannya langit dan bumi, maka semestinya kita mengagumi apa yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan ini jamaah. Tapi mohon maaf aja, manusia itu baru memuji apa yang ada di depannya kalau egonya itu hilang jamaah. Kalau kesombongan dan keterbatasan dirinya itu mulai hilang jamaah. Ini kisah seorang santri pondok pesantren Hidayatullah di Balikpapan jamaah. Suatu saat dia itu berenang di tepi pantai, lalu kemudian karena arus dan gelombang itu agak ini, dia kebawa ke tengah jemaah. Begitu dia mulai kebawa ke tengah dengan arus dan gelombang itu, dia merasa ini bisa saya atasi dengan kemampuan renang saya. Semakin dia merasa mampu mengatasi itu, semakin kebawa dan semakin tidak berdaya. Begitu begitu dia menyadari bahwa ada batasnya, tidak ada apa-apanya, dia begitu merasakan tidak berdaya, barulah dia mulai bisa ditakdirkan oleh Allah kembali ke pinggir. Saya ingin mengingatkan hadirin dan sekalian, demi Allah dan hadirin melihat semalam hujan turun, kemudian airnya menggenangi bumi, kemudian pagi hari kita mendapatkan udara yang segar, kemudian sebentar lagi begitu matahari terang melihat hijau di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apakah kita keluar kalimat alhamdulillah? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kedua. Jangan-jangan yang kita puji itu anak kita yang ganteng, lulusan ITB, lulusan UNER, rumah yang kita bangun, dan orang nanya, Bapak kok bisa membangun rumah seluas ini? Oh iya, karena saya A, B, dan C. Jangan-jangan kita ini tidak bisa memuji Allah karena kita terlalu memuji diri kita sendiri. Hadirin, kalau khutbah khutbah Jumat, ceramah, para kiai, para ulama kita, salah satu kalimat tahmid, kalimat pujian yang dipakai adalah ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalimat pujian ini ada di surat ke-7 ayat 56. Kalimat pujian ini adalah kalimat pujiannya kalau kita sudah masuk surga dan kita memuji dengan kalimat itu. Jadi kalau kita ditakdirkan masuk surga, penghuni surga itu memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini. Seandainya tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita tidak akan pernah sampai ke surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Coba renungkan arti pujian itu. Hadirin, habis pengajian ini tiba-tiba pulang ke rumah. Tiba-tiba hadirin sekalian ada WA masuk. WA-nya itu adalah, Bapak per tanggal 1 Desember berdasarkan ekstrak Kementerian Menteri Pendidikan, dan ini Bapak diminta untuk menjadi kepala sekolah A dan B dan seterusnya, kepala sekolah ini. Nah, kabar itu juga oleh pihak Dinas Pendidikan setempat di forward ke istri dan keluarga kita. Coba lihat, masuk rumah dalam keadaan kita sudah diangkat jadi kepala sekolah, istri tahu, anak tahu, tetapi mereka tidak mengatakan selamat ya ayah. Anak-anak tidak mengucapkan selamat, itu apa rasanya? Tidak enak jemaah. Hadirin tahu betapa berharganya pujian itu. Tapi Allah tidak butuh pujian dari kita jemaah. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Tetapi sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat ke-18 tadi. Surat di mana Allah mengawali surat ke-18 itu dengan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab sucinya kepada hambanya. Allah memuji Al-Quran Allah memuji dirinya karena menurunkan Al-Quran. Saya mau nanya aja mas. Hadirin, mohon maaf hadirin. Rata-rata kita itu di ruang tamu kita yang kita pajang, mohon maafnya, kalau nggak piala, souvenir, ya kan? Kemudian apa lagi, foto
Kalau foto keluarga sama foto salaman kita dengan A, B, C dan segala macam. Kemudian di situ ada di pojok itu ada mushaf Al-Quran yang kita taruh di pertanyaannya. Di batin kita. Yang kita puji itu semuanya itu atau kita memuji Al-Quran jemaah sekalian. Saya ajak hadirin sekalian merenung. Di antara kejadian historis ya jemaah sekalian. Ketika para pendiri negara kita, Soekarno dan orang-orang yang itu datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang dimintakan oleh para tokoh pendiri bangsa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Mereka meminta nasihat tentang bendera merah putih, tentang lagu Indonesia Raya, tentang dasar negara, pokoknya tentang kelengkapan negara Republik Indonesia. Dalam sejarah, saya geleng-geleng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu istikharahnya, salat istikharah, sebelum mengucapkan dan memberikan persetujuan, jamaah sekalian, beliau itu salat istikharah, rakaat pertama. Hadirin bisa bayangkan, rakaat pertama beliau membaca surat At-Taubah, rakaat kedua baca surat Al-Kahfi, jamaah sekalian. Beliau seorang kiai NU yang hafal 30 juz. Hadirin bisa bayangkan, surat At-Taubah itu 1 juz lebih. Al-Kahfi jenengan tahu sendiri kan? Dan waktu membaca Al-Fatihah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau ulang berkali-kali. Bahkan ada yang mengatakan ribuan kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya untuk mendapatkan ketetapan hati dari Allah, lalu dari lisan beliau keluar persetujuan, silakan. Saya menyetujui itu. Karena Allah juga meridhoinya buat kita semuanya. Hadirin pertanyaannya, saya dan hadirin sekalian membaca Al-Fatihah setiap sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian kalau kita suka mengirim Al-Fatihah dan baca macam, pertanyaannya adalah, apakah kita berterima kasih kepada Allah atas turunnya Al-Quran yang setiap saat kita gunakan untuk membaca, berdoa, dan segala macam. Di masjid ini saya pernah bercerita, Mas. Tahun 2023, tanggal 29 Juli, saya mau ke Surabaya. Habis subuh seperti ini, teman-teman bilang, Ustaz, ngisi pengajian subuh dulu masjid ini. Saya ngisi pengajian tentang Al-Quran yang saya ceritakan surat ke-73 ayat ke-20, surat Muzammil ayat 20. Di surat 73 ayat 20 itu Allah sebut, kalau kalian sakit, kalau kalian berjalan di muka bumi mencari nafkah, dan kalau kalian berperang, perintah Allah, bacalah yang mudah dari Al-Quran, dirikan sholat, zakat, perbanyak infak, dan beristighfar. Ada 5 jamaah. Sudah. 2 orang jamaah itu namanya Pak Lukman. Yang Pak Lukman itu usianya 70 tahun, satunya lagi Pak Agus. Bercerita di waktu yang berbeda. Yang Pak Lukman bercerita pas pengajian ini masih berlangsung dan sudah sesinya tanya jawab. Ustaz, saya mau cerita. Boleh Pak? Saya ini Ustaz terkena COVID yang paling ganas. Masih ingat? COVID yang paling ganas itu yang Delta. Ya. Yang varian Delta. Terus Pak, malam itu Ustadz saya yakin akan meninggal karena nafas saya sudah lalu saya baca Al-Quran Ustadz sebanyak-banyaknya. Bapak baca apa? Saya nanya perasaan. Saya baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini dibanyakin enak karena pendek kan ya. Jadi maksud beliau begini, kalau saya baca sebanyak-banyaknya saat nanti ditarikan nafas terakhir, mudah-mudahan saya dalam keadaan membaca surat Al-Ikhlas. Lalu Pak, saya baca sebanyak mungkin sekuat tenaga di tengah-tengah nafas yang ini, begitu saya bangun lagi, jadi berarti begitu baca dia sudah tidak sadar. Bangun-bangun, kata dia, saya sudah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan dia bangun tidak sadar sudah ruhnya enggak, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda Pak Agus. Pak Agus cerita di luar waktu pengajian itu. Saya cerita, saya tidak mau cerita karena nggak enak. Pas kita ramah tamah aja, Mas. Saya ini Ustaz mengantar istri saya operasi tumor ganas yang ada di bawah Ulu Hati di Rumah Sakit Semarang. Operasinya berjalan lancar, Ustaz Arkom. Tapi problemnya adalah begitu operasi selesai, tubuh istri saya itu terlalu kembung karena kebanyakan kemasukan air. Dokter dan perawat yang yang menjalankan operasi itu tidak bisa mengeluarkan dan tidak bisa membuat tubuh istri yang kembung karena air itu keluar airnya. Lalu Pak, ini cerita unik. Saya ingat Ustaz Arkom, istri saya itu suka baca Al-Quran. Kemudian saya putar bacaan Al-Quran atau murotal di handphone dia, lalu dia perdengarkan ke telinga
istrinya, itu saja. Saya perdengarkan Ustaz, beberapa saat kemudian ajaib. Dokter dan perawat itu dengan izin Allah bisa mengeluarkan air dari tubuh sang istrinya yang membuat tubuhnya kembung. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Hadirin, saya yakin kita ini punya pengalaman banyak dengan Al-Quran. Tapi bukan urusannya bukan sembuh dan sakit. Urusannya urusan lain. Saya punya pengalaman unik. Awal 2024, sebelum saya berangkat haji, kan, saya ini pulang dari Pekanbaru. Pesawat yang harus saya tumpangi itu pesawat Air Asia. Transit di Jakarta, habis itu langsung Surabaya. Saya bawa koper, begitu masuk pintu, pramugari bilang, Bapak mohon maaf, ukuran koper Bapak ini tidak cukup untuk kabin pesawat. Jadi terlalu besar. Saya mohon izin, saya bagasikan. Saya serahkan. Cuma saya lupa, jamaah sekalian bertanya, apakah bagasi saya itu perlu saya ambil di mana? Di Jakarta, habis itu saya tarik lagi dan nanti bawa lagi masuk dari Jakarta Surabaya. Kenapa saya ngomong begini? Karena pas sampai di Jakarta, hadirin tahu Bandara Jakarta sekarang itu jarak dari kita turun sampai tempat pengambilan bagasi itu jauh sekali ya. Saya turun, ya maksudnya nunggu di tempat pengambilan bagasi, nunggunya hampir 1 jam. Sementara pesawat berikutnya yang mau terbang dari Jakarta Surabaya dengan pesawat lain itu sudah siap-siap. Saya ikat waktu, saya baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu lah aku beribadah, kepadamu lah aku minta tolong. Saya minta tolong agar diberikan kepastian pilihan, mau nunggu bagasi atau langsung naik pesawat. Dan waktu ihdinas siratal mustaqim, saya mengulang-ulang ayat itu agar Allah memilihkan hal yang terbaik buat saya. Setelah saya baca itu, kan, saya datang ke petugas transit, kan ada biasanya, saya tunjukkan boarding pass saya. Mbak, ini boarding pass saya. Dan ini nomor handphone saya. Saya perlu menunjukkan ini karena saya tadi nunggu di tempat pengambilan bagasi saya belum keluar. Sementara pesawat yang dari Jakarta Surabaya sudah mau berangkat. Jadi mohon nanti saya dihubungi di Surabaya dan saya tidak ada apa-apa, tidak masalah kalau bagasi saya disusulkan dari Jakarta ke Surabaya, saya sampai dulu. Atau hal-hal yang tolong saya dihubungi. Jadi saya melenggang masuk ke mana? Ke pintu pesawat Air Asia yang dari Jakarta ke Surabaya itu tanpa bagasi, hanya bawa tas. Apa yang terjadi? Begitu mau masuk pesawat, petugas nanti bilang, Bapak, bagasi Bapak bisa diambil langsung di Surabaya. Hadirin, saya yakin hadirin punya pengalaman yang begitu juga dengan Al-Quran. Tidak untuk hal sakit, tetapi bingung, kemudian kita membaca Al-Quran, lalu Allah menunjuki kita. Di Yogyakarta itu ada komunitas namanya Sedekah Rombongan, terkenal itu. Pendirinya itu anak muda, kira-kira usianya di bawah saya, mungkin 10 tahun. Suatu saat naik mobil macet di Pantura. Ya. Mobilnya sudah mau habis bensinnya, di depannya penuh, dia posisinya di tengah jalan. Bukan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan tinggal bisa keluar. Nah masalahnya kan ada separatornya itu jalan, kan ada pembatasnya yang tidak bisa di... Anak muda ini ingat saya, dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di ihdinas siratal mustaqim. Kalimat atau ayat ini diulang berkali-kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dengan bayangan agar Allah segera menunjukkan kepadanya pom bensin terdekat. Karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu diulang-ulang. Sampai akhirnya ada, kalau kemacetan terjadi kan biasanya ada orang yang bertugas menawarkan jalan alternatif. Ada orang yang ngetop kaca, kaca sebelah kan itu, lalu menunjukkan gini, jalan alternatif gitu. Si anak muda ini bilang, Pak, saya tidak butuh jalan alternatif, saya butuh SPBU ya. Ini mobil saya mau habis, nanti kalau habis ini macet, gawat ini. Orang-orang pada marah dengan di penunjuk jalannya bilang, Mas, itu di sebelah SPBU-nya. Mari, masnya saya pandu keluar sedikit, nanti bahkan bisa melanjutkan perjalanan. Hadirin, demi Allah, saya ingin mengatakan, hadirin pasti punya pengalaman yang beragam dengan Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita berterima kasih kepada Allah atas Al-Quran yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Itu yang ingin saya gugahkan pada saya dan kita semuanya. Nah, oleh karenanya, jamaah sekalian, kita ini membutuhkan Al-Quran
Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita dengan sebagian yang tadi saya sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya suka nanya kalau hadirin masuk hari Jumat atau Kamis sore malam Jumat, hadirin kan biasanya membaca surat Al-Kahfi. Kalau ditanya, kenapa baca surat Al-Kahfi? Karena memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Memang benar, itu hadisnya sahih. Kalau juga ditanya, kenapa Rasulullah mensunahkan membaca surat Kahfi? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Kahfi di antara sekian hadis sahih itu akan diselamatkan dari fitnah saja. Jelas itu. Tapi kalau ditanya lagi, mengapa sampai surat Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal? Ya mas kan? Biasanya kita tidak bisa menjawab agak dalam. Nah, hadirin sekalian, dalam beberapa kitab dan penjelasannya para ulama Al-Quran mengatakan surat Kahfi itu, hadirin sekalian, adalah surat yang menjelaskan 4 ujian yang pasti dihadapi manusia kapanpun. Mau yang kaya, yang miskin, mau yang banyak amal solehnya, mau yang sedikit amal solehnya, mau yang sedang punya jabatan, pasti 4 ujian itu dihadapi. Kenapa Ustadz Arkom menyebut ujian? Iya, karena ayat ke-7-nya, ayat ke-7 surat Kahfi, kalau hadirin masih ingat, begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan bagi mereka. Linabluwahum, untuk kami uji mereka. Jelas Allah menggunakan untuk kami uji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Itu ayat ke-7-nya. Nah, ayat ke-9-nya Allah langsung bercerita tentang pemuda Kahfi. Ujian hidup yang Allah jelaskan dalam surat Kahfi itu adalah ujian agama, yang kedua ujian harta, yang ketiga adalah ujian ilmu, dan yang keempat adalah ujian kekuasaan. Ya Mas. Saya sudah pernah menyampaikan di forum ini, ya, di masjid ini, tapi saya ingin dalami sedikit ya. Maksudnya ujian agama itu begini. Ujian agama itu artinya, apakah kita ini sebagai orang yang beragama mau mempelajari agama yang sudah kita imani dan melaksanakan agama itu seperti yang kita pelajari, dan yang lebih penting memperjuangkan agama itu untuk dilaksanakan oleh istri, anak, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau itu kita kerjakan, jemaah sekalian, kalau kita, maka insya Allah umur kehidupan keagamaan kita akan panjang. Saya mau ajak Desember dong, hadirin masih ingat berapa tahun pemuda Kahfi yang Allah ceritakan itu ditakdirkan hidup, jemaah? 309 tahun. Tapi ayatnya, surat ke-18 ayat ke-25, itu atau 24-nya, Allah tidak menyebut 309 tahun langsung. Tapi sebutnya begini, 300 tahun ditambah 9 tahun. Begitu Allah menyebut. Para ahli Al-Quran mengungkap rahasia. Kenapa disebut begitu? Kenapa tidak langsung disebut 309 tahun, tetapi disebutnya 300 tahun ditambah 9 tahun. Tapi saya tidak mau menjelaskan itu, cuma saya ajak kalian membagi. Itu 309 tahun, kalau dibagi 75, ketemunya kan 4 lebih kan? Iya kan? 4 kali 75, 300 kan? Kalau 309 tahun dibagi 75, 4 lebih. Atau dengan kata lain begini, kalau 75 tahun itu adalah umur 1 generasi, maka 309 tahun itu 4 generasi. Maksudnya, kalau agama itu diperjuangkan, hadirin mempelajari agama, dilaksanakan agama, anak dan istri diusahakan, musola dibangun, masjid dimakmurkan, tetangga kanan kiri diajak untuk ke masjid. Itu artinya memperjuangkan agama. Maka kemungkinan besar umur kehidupan keagamaan kita bisa bertahan 4 generasi. Saya nanya, yakin nggak bahwa Masjid Baitul Makmur ini nanti di generasi kedua kita, generasi ketiga akan semakmur ini seperti namanya, ataukah meredup atau lebih ini lagi? Terserah, tergantung kita hari ini. Apakah kita mau mempelajari agama, melaksanakan agama dengan sebaiknya, dan memperjuangkan agama dengan sangat baik. Hadirin, bagaimana Ki Haji Hasyim Asy'ari pulang dari Tanah Suci Mekah dan berjuang untuk Tebu Ireng. Unik. Saya pernah cerita, beliau ditanya oleh ayahnya Ki Haji Asy'ari, "Nak, kamu ingin membuat pesantren di mana?" Kata Ki Haji Hasyim Asy'ari muda, beliau masih berusia 28 tahun waktu itu. "Ayah, saya mau buat pesantren di Tebu Ireng." Tebu Ireng itu kan adalah tempat yang tempat pelacuran, perjudian, minuman keras, tempat maksiat. Sehingga ayahnya tidak berkenan. Bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat yang seperti itu? Apa jawaban Ki Haji Hasyim Asy'ari? "Ayah,
Kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli sebidang tanah di Tebu Ireng. Sebidang tanah yang beliau beli itu, hadirin sekalian, tidak dirubah jadi pesantren, tetapi pertama-tama lokasi tanah yang beliau beli itu disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif. Kenapa beliau melakukan itu? Karena penduduk Tebu Ireng itu tanahnya rata-rata disewakan pada Belanda. Begitu uang sewa yang mereka dapatkan dari Belanda habis, mereka dengan mudah diajak ke tempat-tempat maksiat. Melihat anak muda, putra seorang ulama besar, mengolah tanahnya dengan sangat baik, semua orang datang ke dia untuk mempelajari tanah. Ajari kami bagaimana tanah kami bisa kami kelola seperti tanah yang kau miliki ini. Sehingga kami tidak perlu menyewakannya pada Belanda. Beliau memang menginginkan itu. Orang datang bertanya tanah, beliau jelaskan tanah, tetapi beliau menjelaskan sholat, menjelaskan puasa, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan dosa, dan Tebu Ireng itu berubah. Ya, Mas. Jadi kehidupan itu begitu. Hadirin tinggal di tempat ini, saya yakin dulu waktu Baitul Ma'mur didirikan mungkin belum ada masjid dan musola. Pihak pengembang tidak menyediakan masjidnya. Jumlah orang yang mau diajak tarawih mungkin tidak banyak. Tapi karena kita berjuang, berusaha, maka terasalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Allah berikan buahnya buat kita. Apa artinya Allah menjelaskan kepada kita bahwa pemuda Kahfi itu ditidurkan 309 tahun dan hidup sampai selama itu? Allah ingin mengingatkan kita akan diberi anugerah seperti mungkin kita tidak hidup sampai 300 tahun, tetapi umur kehidupan keagamaan kita sholat, cucu kita sholat, cicit kita sholat, kita beragama, 3 generasi setelah kita masih juga beragama dengan sangat baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tergantung kita. Apakah kita itu mau dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan memperjuangkannya agar Al-Quran itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan kita. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surat Kahfi itu, saya tidak ingin menjelaskan ujian yang lain, di surat Kahfi itu, sejak ayat ke-26, 27, 28, Allah jelaskan, agar ujian agama itu bisa dilaksanakan dan bisa dihadapi, yang pertama-tama Allah minta adalah, bacalah apa yang aku wahyukan kepadamu Muhammad. Gitu. Jadi, hadirin kan sama-sama tahu, kalau hadirin menyebut, ini benda yang saya pegang ini, ya kan? Bukan anak saja, bahkan seusia saya, bahkan yang lebih tua itu, membuat orang itu menunda sholat, dan segala macam hadis. Ya. Maka di dalam surat Al-Kahfi, hadirin sekalian, pada ayat ke-26, semoga saya tidak keliru menyebutnya, Allah menyebut, bacalah yang aku wahyukan kepadamu. Ayat ke-27, mohon maaf. Bacalah yang aku wahyukan kepadamu. Jadi, kalau kehidupan agama ini mau kita pertahankan, maka jadikanlah rumah kita, masjid, dan kesibukan kita adalah kesibukan masjid dan rumah yang selalu banyak kita membaca Al-Quran. Hadirin, kalau saya tanya, baca WA itu dan buka Facebook 2 jam cukup nggak? Nggak cukup, ya kan? Tapi kalau baca Al-Quran 2 jam, kelamaan. Ya. Di warkop itu ada sekalian apa yang dikerjakan orang sampai menjelang subuh. Tadi saya ke sini itu, ya pegang handphone saja di main layarnya di anak gitu kan. Ayo, gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah saya ceritakan di sini. Itu kalau ngimami salat subuh, beliau itu di Tebu Ireng membaca suratnya 1 juz untuk 2 rakaat salat subuh. Saya doakan Masjid Baitul Ma'mur ini nanti dapat imam salat subuh, nanti ngimamnya itu 1 juz untuk 2 rakaat salat. Jangan mau pindah masjid atau tidak, jawab saya. Saya yakin masjid ini tambah banyak, karena dan yang banyak itu orang-orang tua, kakek nenek. Kenapa? Biar mati husnul khotimah, Ustaz. Mati 1 juz itu kan pasti capeknya. Tapi saya ingin mengatakan, begitulah Kiai Hasyim Asy'ari, hidup dengan Al-Quran. Nah, satu itu. Jadi kalau ujian agama itu mau dihadapi dengan baik, maka sering-seringlah baca Al-Quran. Dibaca, ditadaburi, tentu saja pasti dilaksanakan. Cuma, hadirin saya mohon maaf. Saya ini guru matematika, karena pendidikan saya matematika di IKIP Surabaya. Tapi waktu kuliah saya ngambil studi Islam dan bahasa Arab. Kalau hadirin sekalian memprivatkan putra-putri hadirin ke saya,
kemudian ada lagi guru Al-Quran yang ngajak Al-Quran. Kira-kira bayarnya lebih banyak guru matematika atau guru Al-Quran? Iya, saya tahu persis itu. Padahal anak-anak kita yang diajari Al-Quran itu pasti bisa bahasa Al-Fatihah. Dia akan bisa melafalkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dampaknya jauh lebih dahsyat. Ya. Masih ingat Profesor Dr. Habibie zaman kan? Yang di saat tuanya belum mengeluh. Aku ini bisa pesawat terbang dan apa saja. Tetapi di hari tua saat dia membutuhkan kehadiran anak-anaknya, bukan anaknya tidak mau datang, bukan dua. Karena urusan bisnisnya memang sedang. Beliau itu hanya mengatakan bahwa tentu agama Al-Quran itu lebih penting bagi saya daripada semua urusan pesawat terbang. Saya ingin menutup ceramah ini, hadirin sekalian. Monggo kalau buka bawa handphone, coba buka surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Ini momen di mana Nabi Yakub mau meninggal. Jadi di surat ke 2 ayat 132 dan 133 itu Allah jelaskan di dua ayat ini. Jadi ketika Nabi Yakub mau meninggal, dia kumpulkan anaknya. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya Nabi Yakub. Yakub itu punya anak berapa total itunya? 12 ya kan? Yang dua seibu itu adalah Yusuf dan Bunyamin. 10 sisanya adalah anak beliau dari istri yang lain, 12 ini. Nah, waktu beliau mau meninggal, anak itu dikumpulkan. Lalu di surat kedua ayat 133 itu, nanti kalau aku meninggal, kalian akan menyembah siapa? Saya merenung, kenapa Allah menceritakan ini pada kita? Kenapa Allah tidak pilih cerita yang lain? Ya. Hadirin tahu. Momen paling penting dalam kehidupan keluarga, momen itu coba. Mohon maaf hadirin. Anggap saja kita punya anak 8 loh. Ya. Anak 8-8-nya masih hidup. Waktu Adin minta ke istri, kalau kita yang mau meninggal, Bu, minta tolong anak-anak dihubungi agar kemari. Rasanya saya sudah tidak akan lama lagi. Kira-kira 8 anak itu akan pulang semuanya, Johnson, atau tidak? Belum tentu, ya kan? Tapi kalau pulang semuanya, 8 itu, apakah ada di sekitar langsung kita? Di tempat itu di kita? Atau hanya 2 yang ada di itu? 6-nya itu, yang 6 itu bilang, nanti SPBU ayah siapa yang ngurus? Tabungan ayah di BSI siapa yang ngambil? Rumah makan ayah siapa yang akan teruskan? Jangan-jangan mereka begitu. Tidak ada di depan kita di detik-detik yang sangat menentukan. Surat kedua ayat 133. Tapi coba lihat. Bagaimana ceritanya semua anak itu ngumpul bersama sang ayah di detik di terakhir. Di ayat 132-nya menjelaskan. Karena sejak awal Nabi Yakub itu mewasiatkan, anakku, aku telah memilihkan Islam bagimu, maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitu. Hadirin, saya ingatkan ini, Ustaz. Jadi kalau hadirin, Ustaz, yang penting anak-anak sholat, Ustaz. Yang penting terjaga. Jangan. Urusannya bisa jauh lebih serius. Ya. Karena kalau kita ingin kehidupan agama itu bisa terus bersambung, dan kita mendapatkan 2 anak yang soleh, dan segala macam, maka perjuangkanlah agama itu. Berjuanglah untuk belajar, berjuanglah untuk melaksanakannya, dan berjuanglah agar anggota keluarga kita semakin mau melaksanakan agama seperti kita. Dan 2 yang terakhir di surat Kahfi itu setelah belajar membaca Al-Quran, yang kedua adalah wasbir nafsaka. Bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah dan beramal saleh pada Allah. Artinya bersabar, karena ngumpulnya orang-orang beribadah pada Allah itu tidak selalu enak suasananya. Pasti suasananya tidak enak, ada tidak enaknya. Orang sama-sama sholat, ada yang kelambat, ada yang orang sama-sama puasa, ada yang A, ada yang B. Orang sama-sama umroh dan haji, masih beda-beda. Orang sama-sama ingin bikin bakti sosial dengan kanan kiri, pasti ada yang minta A, minta B, pasti. Tapi makanya bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah di surat ke-18, ayat 27, 28, 29, dan 30-nya, sering-seringlah mengingat akhir jamaah. Orang kalau sering mengingat akhirat itu pasti akan sadar pentingnya agama untuk dipelajari, dilaksanakan, dan diperjuangkan dalam kehidupan kita. Hadirin, handphone kita ini dengan pulsa 100.000 sudah bisa kemana-mana dan bisa nonton apa saja. Dan kita bisa lupa akhirat. Hadirin, tidak perlu saya jelaskan soal itu kan. Dan sekarang bahaya yang paling besar itu bukan ada di lokasi fisik ya, tetapi bahaya yang paling besar ada di tangan kita berupa handphone. Tapi kalau kita ingat akhirat, hadirin sekalian, insya Allah segala cobaan dan ujian itu bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, habis ini setengah jam lagi di rumah itu ada pengajian buat Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup, dan mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas silahkan kurangnya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.